Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Yang kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan kuadrat yang di dalamnya itu dibahas tentang rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi nanti kita akan menentukan rumus dari penjumlahan dua buah akar dan rumus dari hasil kali dari dua buah akar. Nah, misalkan persamaan kuadrat secara umum kita tuliskan dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka dari persamaan kuadrat tersebut itu didapatkan rumus dari akar persamaan kuadrat yang sering kita kenal dengan rumus ABC. Itu rumusnya adalah X12 itu sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Karena di sini X12 berarti akarnya X1 dan X2. X1 misalkan untuk yang tambah, kemudian X2-nya misalkan yang kurang. Jadi X1-nya yang tambah atau plus, kemudian X2-nya menggunakan yang kurang atau negatif atau minus. Baik, kalau kita uraikan satu persatu, berarti X1-nya kita tuliskan minus B ditambah dengan akar B kuadrat dikurangi dengan 4AC kemudian per 2A. Sedangkan X2-nya itu sama dengan minus B dikurangi dengan akar B kuadrat dikurangi dengan 4AC kemudian per 2A. Jadi X1-nya yang kita gunakan yang tambah, kemudian X2-nya yang kita gunakan yang kurang. Nah, bagaimana kalau misalkan keduanya kita tambahkan? Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut itu kita tambahkan. Kita akan mencari X1 ditambah dengan X2. Nah, kalau kita tuliskan X1-nya adalah min B ditambah akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita tuliskan min B ditambah dengan akar dari B kuadrat dikurangi dengan 4AC per 2A. Kemudian di sini ditambah X2-nya. Ditambah dengan X2-nya adalah min B dikurangi akar B kuadrat min 4AC. Minus B dikurangi dengan akar B kuadrat dikurangi 4AC kemudian per 2A. Nah, karena penyebutnya sama-sama 2A, berarti kedua bilangan ini bisa kita tambahkan. Berarti kalau kita tambahkan, maka hasilnya negatif B itu ditambah dengan negatif B, hasilnya adalah negatif 2B atau minus 2B. Kemudian ditambah dengan, kita perhatikan akar B kuadrat dikurangi 4AC, kemudian ditambah dengan negatif akar B kuadrat dikurangi 4AC. Atau akar B kuadrat dikurangi 4AC, kemudian dikurangi dengan akar B kuadrat dikurangi 4AC. Karena ini sama bilangannya, kemudian dikurangi dengan dirinya sendiri, berarti sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan kalau dikurangi dengan dirinya sendiri pasti sama dengan 0. 2 dikurangi 2 ya 0. 1 juta dikurangi 1 juta juga 0. Dan ini akar B kuadrat dikurangi 4AC dikurangi dengan akar B kuadrat dikurangi 4AC berarti sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan 0. Kemudian per penyebutnya adalah 2A per 2A.
Nah, kemudian negatif 2B ditambah dengan 0 hasilnya adalah negatif 2B. Sama-sama punya 2, kita sederhanakan. Sehingga tinggal negatif B per A. Jadi negatif B per A. Sehingga kita punya rumus bahwa jumlah 2 akar dari persamaan kuadrat yang akarnya adalah X1 ditambah dengan X2 itu rumusnya adalah min B per A. Di mana B adalah koefisien variabel X sedangkan A-nya adalah koefisien variabel X kuadrat. Pada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi B-nya ini adalah koefisien variabel X, sedangkan A-nya ini merupakan koefisien dari variabel X kuadrat. Yang di depannya X kuadrat ini. Baik, ini adalah rumus jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Sekarang kita akan mencari hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat, di mana akarnya tadi adalah X1 dan X2. Jadi kita cari hasil kali dari X1 dan X2. X1 dikalikan X2 berarti sama dengan X1-nya tadi kita tulis min B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sedangkan X2-nya adalah min B dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, ini pecahan. Jadi perkalian dua bilangan pecahan itu dengan jalan pembilang dikalikan dengan pembilang, kemudian penyebutnya dikalikan dengan penyebut. Jadi pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dan penyebut. Kita perhatikan pada pembilang negatif B, kemudian ini juga negatif B, sehingga sama. Kemudian bilangan yang kedua akar B kuadrat min 4AC, ini juga akar B kuadrat min 4AC. Hanya beda tanda, yakni ini tambah, sedangkan yang ini dikurangi. Dan kita tahu, kita punya rumus bahwasanya kalau ada A dikurangi B, itu dikalikan dengan A ditambah B, maka rumusnya adalah A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Jadi A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Sehingga kita anggap ini adalah A-nya, kemudian yang ini adalah B-nya. Sehingga A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti A-nya adalah ini, berarti A kuadrat, berarti min B dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan B-nya adalah akar B kuadrat min 4AC. Berarti akar dari B kuadrat min 4AC dikuadratkan. Kemudian per penyebut dikalikan dengan penyebut. 2 dikalikan 2 adalah 4, A dikalikan A adalah A kuadrat. Berarti yang di bawah adalah 4A kuadrat. Nah, kemudian minus B dikuadratkan, itu hasilnya adalah B kuadrat. Kemudian dikurangi dengan, nah akar dipangkatkan 2, karena ini adalah akar pangkat 2, berarti akarnya kita hilangkan, sehingga menjadi bilangan yang di dalam akar. Sehingga dikurangi dengan, kita kurung, B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian per 4A kuadrat. Kita kalikan ke dalam satu persatu, tanda negatifnya, negatif 1 ini. Negatif kalikan dengan B kuadrat atau negatif 1 kalikan B kuadrat, hasilnya adalah negatif B kuadrat. Sehingga B kuadrat dikurangi negatif B kuadrat. Negatif kalikan dengan negatif menjadi positif, menjadi ditambah 4A AC. Kemudian di bawah menjadi 4A kuadrat. Nah, setelah itu B kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat dikurangi B kuadrat hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 4
4AC ditambah 4AC. Kemudian per 4A kuadrat. Nah, 0 ditambah 4AC tetap 4AC. 4AC per 4A kuadrat ini A-nya bisa kita urai menjadi A kali A. Jadi 4A dikalikan dengan A. A kali A adalah A kuadrat. Kita sederhanakan 4-nya dengan 4, A-nya dengan A, sehingga bentuknya menjadi C per A, sehingga sama dengan C per A. Jadi kita punya rumus bahwa kalau ada akar persamaan kuadrat X1 dan X2, kalau dikalikan maka rumusnya adalah C per A. Ini rumusnya adalah C per A. Nah, jadi kita punya rumus kalau ditambahkan X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Tapi kalau dikalikan X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. Di mana A merupakan koefisien dari variabel X kuadrat, B adalah koefisien dari variabel X, sedangkan C-nya adalah konstanta. Jadi pada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka A-nya itu adalah ini. Bilangan yang di depan X kuadrat. Ikut dengan tanda-tandanya. Jadi kalau misalkan negatif ya negatif. Kemudian B-nya itu merupakan koefisien daripada variabel X. Jadi di depannya X itu. Jadi di sini adalah B, nanti ikut dengan tanda-tandanya. Kalau positif ya langsung. Tapi kalau negatif, maka negatifnya harus digantikan pada B ini juga. Sedangkan C-nya itu merupakan konstanta, yakni selain daripada suku yang ini dan suku yang ini, maka itu merupakan C. Nah, sehingga nanti persamaan kuadrat bentuknya harus diubah menjadi bentuk seperti ini. Sehingga kalau misalkan di sebelah kanan sama dengan bukan 0, maka harus kita jadikan 0 yang sebelah kanan dengan memindahkan ke sebelah kiri. Jadi diubah bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat secara umum. Baik, dari dua buah rumus ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan rumus jumlah dan hasil kali daripada akar-akar persamaan kuadrat. Yakni min B per A untuk jumlah dan hasil kali adalah C per A. Baik, kita coba soal berikut. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Jika X1 dan X2 itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari yang A X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, yang B X1 dikurangi X2 dikuadratkan. Baik, kita punya rumus kalau akarnya X1 dan X2 itu adalah X1 ditambah X2. Bukan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu rumus dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Baik, sekarang kita cari terlebih dahulu X1 kuadrat ditambah X2 dikuadratkan. Kita cari. Kita tahu bahwasanya kalau ada X1 ditambah X2 dikuadratkan, ini kalau kita urai, maka bentuknya menjadi X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 X2 ditambah dengan X2 dikuadratkan. Kalau ini kita ganti AB, kalau kita ganti dengan A ditambah B dikuadratkan, maka sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah B kuadrat. Atau bilangan yang di depan dikuadratkan ditambah dengan 2 kali
bilangan yang di depan dan belakang, kemudian ditambah dengan bilangan yang di belakang dikuadratkan. Nah, dari bentuk ini yang kita butuhkan adalah X1 kuadrat dan X2 kuadrat. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Berarti 2X1, X2 kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga yang sebelah kiri itu menjadi X1 ditambah X2 dikuadratkan. Ini pindah menjadi dikurangi 2X1, X2. Kemudian sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, sehingga mencari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu menggunakan rumus X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Jadi kita sudah mendapatkan rumus X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Jadi X1 dikuadratkan ditambah dengan X2 dikuadratkan, itu hasilnya adalah X1 ditambah X2 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2 kali X1 kalikan X2. Nah, kita sudah punya rumus ini untuk menyelesaikan soal yang nomor 1. Sekarang tinggal kita mencari X1 ditambah X2 dan X1 dikalikan X2. Baik. Kita cari X1 ditambah dengan X2 dan X1 dikalikan dengan X2. Atau langsung kita kerjakan yang A. Jadi yang A X1 dikuadratkan ditambah X2 kuadrat, itu rumusnya adalah X1 dikuadratkan, X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Jadi X1 dikuadratkan ditambah dengan X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2. Nah, kita sudah tahu bahwasanya rumus dari penjumlahan dua akar, kalau akarnya X1 dan X2, itu rumusnya adalah min B per A. Baik, kita cari dulu. X1 ditambah dengan X2, itu hasilnya adalah min B per A. Di mana B-nya itu adalah koefisien variabel X. Koefisien variabel X itu sama dengan 4. Sedangkan A-nya koefisien variabel X kuadrat, yakni adalah 1. Sehingga B-nya 4, A-nya adalah 1. Sehingga sama dengan negatif, B-nya 4 per 1. Nah, hasilnya adalah sama dengan negatif 4. Nah, kemudian X1 dikalikan dengan X2, nah itu rumusnya adalah C per A. Di mana C itu pada persamaan kuadrat pada soal itu adalah negatif 1. C-nya adalah negatif 1. Kemudian kita substitusikan pada rumus ini tadi, C-nya adalah negatif 1, A-nya adalah 1. Sehingga negatif 1 dibagi dengan 1 hasilnya negatif 1. Jadi kita sudah punya X1 tambah X2-nya negatif 4. X1 kalikan X2-nya adalah negatif 1. Kemudian kita tinggal mensubstitusikan X1 ditambah X2 tadi hasilnya adalah negatif 4, kemudian dikuadratkan. Dikurangi dengan 2 kali X1 kali X2 hasilnya tadi adalah negatif 1. Sehingga negatif 4 dikuadratkan itu hasilnya adalah 16. Kemudian 2 kalikan negatif 1 adalah negatif 2. Kemudian di sini ada pengurangan sehingga tandanya menjadi positif. Dikurangi negatif 2 berarti ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 18. Itu untuk soal yang A. Sekarang yang B. Yang B yang ditanya adalah X1 dikurangi X2 dikuadratkan.
Nah, ini kalau kita urai bentuknya menjadi, jadi kalau ada A dikurangi B kuadrat, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi 2 kali AB ditambah B kuadrat. Atau yang di depan dikuadratkan, X1 dikuadratkan, karena di sini dikurangi juga. 2 kali depan kali belakang, 2 kali X1 kali X2, kemudian ditambah dengan X2 belakang dikuadratkan, X2 dikuadratkan. Nah, ini X2 kuadrat ini bisa kita pindah ke depan supaya nanti kita mendapatkan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat yang sudah kita dapatkan tadi, yakni 18. Sehingga bentuknya menjadi X1 kuadrat, kemudian ditambah dengan X2 kuadrat dikurangi dengan 2X1 kali X2. Kita sudah punya nilainya ini tadi, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat yang A yang kita dapatkan yakni 18. Kemudian dikurangi 2 kali X1 kali X2 itu sudah kita dapatkan tadi, yakni negatif 1, yakni negatif 1. Nah, yang ini negatif 1, ini adalah C per A tadi. Sehingga kita tinggal memasukkannya, karena sudah diketahui semua X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, jadi X1 kali X2 hasilnya adalah tadi negatif 1. Sehingga kita dapatkan 18, 2 kali negatif 1, itu hasilnya adalah negatif 2, kemudian dikurangi negatif 2 berarti ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 20. Baik, demikian contoh soal untuk jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.